biasa saya akan ngevlog perjalanan saya dari kosan sampai ke kampus. Ikutin ya, terima kasih. Nah, jadi begini teman-teman, suasana perjalanan dari kosan sampai ke kampus. Kurang lebih kalau saya ngeliat di di Google itu kurang lebih 1,1 km. Jadi kalau jalan kaki nih itu bisa sampai 15 sampai 20 menit kalau dari kosan ya. Berhubung saya lewat jalan pintas, jadi ini durasinya mungkin 12 menit sampai 15 menit dan itu cukup singkat. Dan BTW, jadi kayak begini keseharian saya. Walaupun sebenarnya nggak melulu jalan kaki mulu, cuma di sini saya sering jalan kaki karena emang saya jarang olahraga. Jadi apalagi kalau ada kelas pagi, jadi saya sering jalan kaki aja gitu. Karena emang ya sehat walaupun keringetan. Nggak apa-apa, nanti bisa dikasih sabun. Nah, gitu. Ngelewatin asrama putri. Nah, kalau ini MP Madrasah Pembangunan miliknya UIN. Kalau ini Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta. Jadi gue tuh sering kali lewat sini. Nah, BTW, jadi kurang lebih seperti ini ya perjalanan gue dari kosan sampai di sini. Nah, BTW, bagi teman-teman yang belum ngerti, jadi kampus gue itu kampusnya nyempil, guys, pil gosok karena kampus 3. Jadi di UIN itu nggak tahu ya ada berapa kampus, cuma ada kampus satu itu kampus utama, itu malah deket banget, dan kampus gua kurang lebih nggak sampai 100 meter ya, 50 meter lah itu udah nyampe, deket banget. Ya kampus 2 itu ada di samping kosan gue juga, itu kurang lebih ada fakultas fisik, ada fakultas pascasarjana, psikologi dan lain sebagainya gitu. Nah kalau fakultas 2 itu di kampus 3 dan itu satu fakultas doang, jadi kecil gitu guys. Tapi nggak apa-apa, gue suka karena emang kondusif gitu ya, rada bersih dikit ya, walaupun nggak bersih banget sih ya, kayak gitu. Dan itu malah jauh daripada kosan gue, tapi nggak apa-apa, enak aja kalau jalan kaki guys. Tapi kalau misal baliknya lelah, nah biasanya gue telepon temen gue jemput ya nggak salah. Kalau Gojek di sini guys itu masih bisa 16.000 ke atas ya sekali berangkat. Kalau pulang naik Gojek berarti berapa? 30. Jadi jalan satu-satunya kalau lagi capek dan sebagainya ya udah minta jemput. Oke. Jadi gue mau cerita nih di semester 7. Gila, ini kata gue merupakan semester yang jauh-jauh different, berbeda dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena emang banyak cerita dan banyak tantangan tersendiri gitu, dan unik di dalamnya gitu. So dengerin cerita ini, oke? Nah jadi semester 7 di fakultas gue itu ini sedikit berbeda, mungkin beda sama kampus-kampus yang lain, gue juga gak ngerti ya. Cuma di kampus gue, khususnya di fakultas gue, di jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, itu tuh semester 7 ada mata kuliah pilihan gitu. Jadi teman-teman diperbolehkan buat ikut magang versi MBKM Kemenak, dan itu durasinya kurang lebih selama 1 semester, yaitu 3-4 bulan, dan ada yang ikut kelas. Nah gue itu ikut kelas, jadi ambil matkul dan beda sama teman-teman. Nah karena pilihan, jadi teman-teman itu kebanyakan dia ngambil yang magang daripada yang kelas gitu. Ada yang magang di Andri, ada yang magang di Brin, ada yang magang di kampungnya masing-masing karena dia pengen pulang dan lain sebagainya gitu. Dan yang kelas itu nggak sampai puluhan, jadi maksudnya nggak sampai 20-an, cuma sekitaran belasan, dan itu salah satunya gue, Pak. Dan uniknya lagi, yang ikut kelas itu jadi pilihan mata kuliahnya itu banyak banget, dan kita cuma disuruh ngambil maksimal 24 SKS. Jadi hasilnya terpaksa, jadi ada satu kelas nih yang muridnya cuma 3 orang doang, ada yang 2 orang doang, dan ada yang 1, dan itu gue alamin, Pak. Gila, gue ngerasa kayak lagi di S3 karena kayak bimbingan aja gitu. Sekali kita masuk, kita berhadapan dengan satu dosen dan muridnya cuma 1 doang, dan itu gue gila. Itu sih uniknya. Dan di semester ini gue pertama kali merasakan menjadi PJ matkul.
yang sebelumnya dari semester 1 sampai semester 6 nggak pernah sama sekali, dan sekarang langsung sekaligus menjadi 3 PJ mata kuliah karena muridnya cuma sedikit. Dan itu di mata kuliah The Past and Present in the Muslim World yang diampu langsung oleh Prof. Noto, kemudian Contemporary Intellectual Muslim yang diampu oleh Prof. Jajat, dan yang terakhir itu menjadi PJ di mata kuliah History of Everyday Life Among Muslim Communities, itu diampu langsung oleh Profesor Jajang. Nah ternyata PJ yang selama ini gue bayangin itu nggak segampang apa yang gue bayangin, Pak. Karena ternyata apa yang pernah gue lakukan ke PJ pada waktu itu, karena gue sering kayak nanya-nanya ke PJ dan sebagainya, ternyata itu bising, Pak. Ketika gue jadi PJ dan sebagainya, oh ternyata gini yang dirasain oleh teman gue Elvia pas pada waktu semester 1 sampai semester 6 gitu. Buset, ternyata mereka itu orang yang sabar gitu, Mas. Nah terima kasih buat PJ-PJ matkul di semester 1 sampai semester 6, karena gue baru merasakan ini. Dan 3 matkul yang gue PJ ini tuh ternyata semuanya kelasnya offline, gak ada yang online, beda dengan matkul yang lain gitu. Dan gue menemukan beberapa keunikan di matkul ini, anjay. Dan ini mungkin di luar ekspektasi teman-teman, karena semester 7 itu kan kebanyakan dia matkulnya secara online gitu, dan 3 matkul ini enggak, tapi diadakan secara offline. Dan ini bener-bener kayak gue baru pertama kali merasakan impression seperti ini gitu. I mean because I've never felt it before in my life, dan berkesan banget sih gitu, karena emang unik dan beda banget dengan di semester 1 sampai semester 6. Sebenarnya nih guys, gue tuh di semester ini ada 6 matkul, cuma di sini yang gue notice ada 3 matkul yang nanti gue ceritain sampai akhir, karena 3 matkul ini yang kayak bikin gue tertekan terus karena banyak kesannya juga dan yang pasti ada momen-momen lucu juga gitu, karena emang muridnya sedikit dan kelasnya offline juga gitu kan. Nah yang pertama itu mengenai silabus atau kurikulum. Jadi 3 matkul ini itu nggak ada silabusnya sama sekali, jadi nggak ada kurikulum yang tertata. Kita mau belajar apa dan sebagainya gitu nggak ada. Tapi gue suka yang seperti ini karena dosennya bikin kelas itu kayak interaktif dan something different gitu, jadi enak aja, enjoy gitu. Kemudian yang kedua itu kelasnya bukan kelas lagi yang banyak banget, karena kita pakai kelas ada yang di ruang guru besar, ada yang di ruang prodi MSKI, ada yang di ruang buat skripsi dan sebagainya. Dan itu gila, kayak chemistry-nya tuh dapat banget dan nggak bisa dibuat main gitu. Kalau kita nih di semester 1 sampai semester 6 itu kita main HP, kita tidur, kita bercanda dan sebagainya, itu kan nggak kelihatan ya. Kalau ini nggak sama sekali, Pak. Jadi di samping kayak private room gitu, tapi gak enak karena nggak bisa bercanda gitu, jadi bawaannya tuh harus serius. Tapi ya feedbacknya dapat di kita karena kita terlatih itu gitu guys. Gue mau cerita nih kesan gue yang ada di matkul ini. Jadi khususnya yang pertama itu kan matkul Pak Jajat ya. Jadi Pak Jajat itu sistem kelasnya itu dia dibikin kayak bimbingan gitu loh. Jadi kita masuk gak apa-apa, kita nggak di absen gitu kan. Yang pasti kita harus ada progres dan sebagainya, dan harinya itu nggak nentu. Kita dikasih jadwal hari Selasa, tapi kita bisa di hari apapun gitu kan, walaupun sendiri atau berdua dan sebagainya. Dan gue sering manfaatin itu karena emang gue posisinya sering ke kampus, jadi konsultasi ke dosen itu, dan itu chemistry-nya dapat. Kemudian yang kedua itu tuh matkul Pak Noto. Nah kalau Pak Noto itu dia tuh sistemnya berupa kayak workshop. Jadi kita presentasi nih, harus ada progres, kita presentasi setiap kali pertemuan. Habis itu nanti kita dapat arahan dan sebagainya gitu dari Prof Noto, dan ya pokoknya tentang gitu lah. Tapi di sini ini ada sedikit bikin kita tertekan juga, karena emang setiap minggu kita diminta laporan progres, dan progres itu kan nggak bisa dilakuin saat-saatnya gitu, dalam arti secara instan, harus mulai proses dan sebagainya gitu kan. Dan kalau kita nggak serius itu kelihatan banget, karena emang muridnya sedikit gitu. Dan ini kadang-kadang menjadi ketakutan gue ya, karena gue nggak terbiasa kayak seperti ini khususnya di semester 7, karena
gue dari semester 1 sampai semester 6 itu kan biasanya satu minggu ngerjain bener-bener tugas yang serius itu kan cuma satu doang ya, kayak ngerjain tugas yang notaben gue ngerjainnya itu jauh-jauh hari, yang lainnya paling ya sehari deadline dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, dan gue itu seakan-akan di semester ini dipaksa setiap hari itu harus ngerjain tugas, dan tugasnya itu nggak bisa dilakukan secara instan, harus melalui proses. Dan itu sih, gue karena nggak terbiasa seperti itu, jadi wah gila berkesan banget dan gue ngena banget. Mungkin kayak seperti ini nih yang dirasain oleh mahasiswa UI, UGM, makanya banyak yang ya, semaput gitu kan mungkin, tapi gue nggak ngerti ya. Tapi gila sih, keren. Kemudian yang matkulnya Pak siapa Pak Jajang, nah ini private kelas nih karena emang muridnya cuma gue doang, satu orang. Dan kita sistem kelasnya itu gue yang cari jurnal, gue storin ke Prof Jajang 3 hari 2 hari sebelum kita masuk. Kemudian kita text reading pas masuk, baca pakai bahasa Inggris. Habis itu kita translate, habis itu kita diskusi bareng gitu. Dan ini gue menjadi salah satu yang matkul yang gue takutin juga ya, karena emang muridnya cuma sedikit. Kalau misalnya emang gue belum persiapan itu kelihatan banget a i u e o nya gitu, how kalau bahasa Inggris, karena emang gue juga masih belajar, masih belum bisa banget bahasa Inggris. Nah sama ya. Dan uniknya lagi teman-teman gue yang ikut kelas ini itu tuh kalau dia nggak ngerjain tugas itu mesti kelihatan banget dia bakal nggak masuk dan izin, dan izinnya itu konyol banget guys. Jadi karena gue PJ, mereka mesti izin ke gue gini, Lis mohon maaf ya gue nggak bisa masuk karena harus nganterin nenek beli sayur, kan nggak masuk akal ya. Terus ada lagi yang dia bilang, Lis izinnya nggak bisa masuk karena kaki gue kejepit ATM, kan nggak masuk akal banget ya. Gue tahu posisi itu karena emang di semester ini tuh kayak harus ada tugas-tugas gitu loh, dan itu nggak bisa dikerjain secara instan, harus melalui proses. Dan mungkin itu yang menjadikan teman-teman banyak yang nggak masuk. Dan itu gue rekap nih dari satu screenshotan sampai banyak, dan itu gila. Maksudnya segini gitu loh, ternyata nggak gue rasain doang tapi banyak orang. Nah dan finally akhirnya semuanya udah gue lalui semuanya. Diakhiri dengan hari ini gue telah submit 4 paper buat UAS, dan itu udah that's all. Jadi semuanya 6 matkul itu udah selesai semuanya. Dan yang pasti gue ngerasa seneng banget karena emang ternyata bisa ya gue laluin gitu. Dan saya nggak tahu gue bakal ngulang matkul apa enggak karena penilaian dari dosen. Gue berharap cuma gak ada yang ngulang karena gue sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun sama ChatGPT ya enggak, itu cuma intermezzo doang. Nah cuma di sini I just wanna say thank you very much for all support system yang telah bantu dan sebagainya, walaupun bukan skripsi ya tapi udah kayak gini. Dan di semester ini juga gue baru pertama kali ngerasain pernah punya kayak satu meja kantor gitu buat ngerjain tugas. Dalam hari ini menjadi jurnalistik fakultas, jadi dibuatin sama Posep karena disuruh ngeliput terus gitu. Jadi setiap hari Selasa gue harus ke dekanat karena buat laporan berita gitu. Dan bahkan pernah juga disuruh ngikut Pak Usep ya, ke Andri dan sebagainya yang tujuannya buat ngeliput. Dan itu berkesan banget buat gue karena gue lebih dekat sama dosen, dan ya sehari-hari lingkungannya di sama dosen gitu, bahkan satu mobil makan dan lain sebagainya. Berkesan banget sih, thank you. Yang paling berkesan menurutku Pak Noto sih. Jadi Prof Noto itu dia dosen sekaligus menjadi ketua MUI bagian kerjasama luar negeri. Dan as we know that sekarang itu kan lagi musimnya gajah dan lain sebagainya. Dia itu walaupun sesibuk apapun ngurusin ya ke Mesir, ke Uzbekistan dan lain sebagainya, ngurusin bantuan di Gaza, tapi dia masih menyempatkan masuk terus gitu. Dan dia ingatannya itu loh kuat banget. Jadi gila, beliau itu orang-orang yang keren menurut gua gitu. Dan mereka juga memberikan apa ya, kayak saran kepada gua gitu dari masing-masing, dari yang pasti melihat perilaku gua dari awal hingga akhir. Pak Noto dia bilang ke gua kalau lebih teliti lagi. Kalau Pak Jajat dia bilang jadi orang itu nggak boleh netral, harus berpihak. Nah gitu. Terus yang ketiga Prof Jajang dia bilang jadi orang itu jangan excuse, jangan
banyak alasan. Nah kayak gitu, karena emang gue pernah di satu momen gak masuk dan gue beralasan gini karena apa, karena takut sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itulah perjalanan di semester 7 dan itu keren banget. Oke, terima kasih dan